cukup lama 3 jam ya membahas ini sampai detail. Pak Hasnan juga ya, khususnya manufaktur Pak, ini yang sangat menarik. Monggo silakan. Terima kasih Ibu Dewan Pengarah, Putri, para pejabat dari Jawa Tengah, Berida Jawa Tengah, kemudian juga para periset, para OR dan PR. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih Bu Putri untuk hadir dalam rapat ini, dan juga mengucapkan terima kasih, ini tepat ya, 15 Agustus langsung sekarang 15 September. Jadi Mas, ini saya jadwal saya di sini. Mungkin yang ikut rapat bulan lalu masih ingat ya. Saya cuma ngasih waktu 1 bulan. Jadi dari sini kelihatan kinerja kita, tim kita ini memang pas. Ya. Yang berikutnya sudah saya pelajari semuanya dari rapat bulan lalu sampai dengan yang materi sekarang ini. Pada intinya sekarang kan sudah tercapai bagaimana kita mengolah sampah plastik. Jadi yang paling penting di sini poinnya Ibu, kalau misalnya saya boleh catat, yaitu kita sudah membantu untuk mengolah sampah plastiknya. Nah kemudian ada tambahannya yaitu menjadi minyak, gitu. Jadi 2 hal ini harus kita manajemennya 2, meskipun ini keluarannya nanti 1, yaitu bagaimana supaya minyaknya yang dihasilkan daur ulang ini bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, kalau yang sesuai dengan arahan saya bulan lalu itu sudah dilaksanakan, sehingga sebetulnya saya ingin mendapatkan datanya ini Pak Nugroho yang bulan lalu, ini catatan saya ya, itu adalah data pemakaian selama 1 bulan. Nah gitu. Kalau misalnya memang ada, berarti sudah bagus. Nah ini yang akhirnya menjadi dasar kita, ya, dasar kita untuk nanti menindaklanjuti ke bagian hukum, ya. Karena intinya ganjelannya kan di hukum ini sekarang. Tidak memberikan ruang inovasi dari periset, baik yang di daerah maupun yang di pusat. Nah, terima kasih juga dari Kadin Jawa Tengah juga datang. Kadin Daerah Istimewa Yogyakarta. Kadin Jogja ya, Jawa Tengah. Jadi ini adalah merupakan peluang bisnis baru, gitu. Nah, memang sudah ada hitung-hitungannya di sini, bagaimana supaya mendapatkan laba ya, laba yang mungkin bisa ditawarkan oleh tim periset kalau misalnya memang mau ditindaklanjuti. Yang pasti semangatnya itu adalah kita mengurangi sampah plastik dulu, ya, mengurangi sampah plastik. Ya. Ya, kalau misalnya masih dimanfaatkan, ya syukur alhamdulillah. Karena kalau enggak, ya paling banter kita sampah plastik ini kan dibakar aja kan, dibakar atau ya kececeran kemana-mana, akhirnya malah nggak karu-karuan, nah, numpuk seperti ini kan. Nah ini Bapak Ibu sekalian, semangatnya adalah bagaimana kita semangat untuk mengurangi sampah plastik. Nah, kalau kita berhasil, ini juga akan bagus sekali. Undang-undangnya yang paling diacu di sini di slide 17 ya. Oke, beda sama slide saya yang saya pegang. Ini slide 17. Nah itu. Ya. Dari hasil slide 17 ini pada Bapak ini azas lex spesialis derogat lex generalis. Nah, ini memang nantinya menjadi dasar hukum kita ajukan untuk interpretasi dari Undang-Undang Nomor 18 Undang-Undang Nomor 22 2001 untuk terutama pasal 54 ya, pasal 54 yang perlu kita nanti diskusi lebih lanjut dengan Pak Nugroho ya. Ini
dengan setiap orang yang meniru atau memalsukan BBM dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana pasal 81. Ini kan yang berarti minyak dan turunannya, Pak. Kalau kita ini kan bukan minyak turunannya, ya, kita dari plastik kan. Jadi saya nanti dalam waktu dekat ini menjadi tugas saya pribadi untuk ke Kumham ya. Jadi pasal 54 ini kan pasti mengacu pada produk-produk hulunya, yaitu memang sudah dari awalnya kan minyak. Kalau kita kan bahan bakunya bukan minyak, tapi plastik. Ini baru kajian saya secara tersendiri, Pak, atau nanti kita diskusikan lebih lanjut bagaimana kita untuk intinya itu ke Kumham bisa diterima. Mungkin itu aja dulu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Di Perbuk Desa Mandiri Energi Bapak dan Ibu, ini ada dua hal yang saya soroti menjadi sangat penting berkaitan dengan hukum. Terima kasih, mungkin Pak Waka bisa directly nanti dengan Kumham. Tapi ada yang menarik seperti yang kemarin kita sudah 3 jam Pak membahas ini, bahwa memang aturan main di negeri ini yang boleh menjual minyak itu hanya Pertamina. Saya katakan ini yang dibangun harus justru ekosistemnya. Artinya apa? Ini bisa jalan kalau di hulu, di upstream ada sampah plastiknya. Jadi menjadi sangat menarik kalau dikaitkan dengan sirkular ekonomi karena membuat ini setiap rumah tangga ya, harus didampingi. Mungkin nanti di Banjarnegara, terima kasih Pak Waka, akan ada 3 desa yang jadi percontohan, mungkin kita bisa melihat gitu. Per kepala keluarga sudah mulai memilah dan plastiknya langsung bisa dijual ke tempat di mana akan diolah. Dan tolong, ini buat periset, mencari nama yang sederhana. Tadi saya ulang-ulang, jangan pakai plastik ADBE, PET, wongpo, orang kampung kan nggak ngerti. Jadi pakai yang sederhana saja, plastik. Misalnya styrofoam, nah itu kayaknya sudah mulai ini ya, sudah mulai familiar. Terus kemudian plastik apakah yang hitam atau yang putih, mungkin perlu dengan gambar-gambarnya, dan itu menjadi bekal buat siapapun yang akan mendiseminasi tentang kegiatan ini. Itu yang menariknya. Terus yang kedua, saya pikir semangatnya adalah bagaimana masyarakat desa mampu memenuhi kebutuhan energinya sendiri. Pak Waka mengatakan bahwa sepakat saya, ini upstreamnya kan bukan derivatif dari oil and gas gitu, tapi ini dari sampah. Tetapi tetap Pak, kalau mau ribut gitu ya, orang Jawa bilangnya eker-ekeran gitu, saya lebih senang kalau ya sudah kita kelola bahwa desa itu mampu memenuhi kebutuhan bahan bakar cairnya sendiri. Jadi mungkin levelnya level desa, kecamatan, kabupaten. Kita kan juga mungkin dari segi jumlah volume yang dihasilkan juga belum terlalu banyak Pak. Nah kalau itu sudah pelan-pelan nanti kabupaten mampu swasembada memenuhi kebutuhan bahan bakar cairnya sendiri. Kalau dibilang BBM nanti soalnya takut kata-kata itu menjadi sangat sensitif gitu. Jadi saya pikir itu ya, DBC, bahan bakar cair. Jadi ada 2 hal. Yang pertama sudah jelas, nanti beliau secara hukum akan melihat lebih detail, tapi saya pikir kita menggunakan kemampuan orang-orang desa itu. Terus yang kedua adalah kita minta tolong sama periset mensimplifikasi nama, plus bagaimana kolektivitas dari bahan ini primary energinya kan sebenarnya sampah plastiknya itu. Saya pikir ini insya Allah kalau 3 bulan lagi katanya mungkin sudah ada 3 desa yang bisa ditampilkan. Kemudian siapa tahu insya Allah kita bisa ke sana dan sudah ada hasil dari minyaknya gitu. Saya pikir ini sangat menarik, dan mungkin saya minta tolong Pak Hasnan nanti untuk manufacture Pak. Beliau kan mesin pirolisisnya ini didampingi mungkin ya, seperti apa dari segi keselamatannya, dari segi yang lain-lain. Mas Ruk sudah akan turun. Terima kasih, itu saja dari saya. Kalau ada lain yang mumpung ada Pak Waka mau ditanyakan apa yang langsung berhubungan dengan eksekutif, dan ada Pak
Pak Hasnan juga, silakan. Mohon izin Bapak menambahkan sebelum yang lain mungkin bisa menambahkan. Mas, bisa di lesson learn-nya dari Banjarnegara dulu di halaman 23. Baik, Pak Waka, Pak Gubernur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami akan sampaikan apa yang bisa kita pelajari dari aktivitas dari teman-teman Bank Sampah Banjarnegara. Alhamdulillah di sini hadir dari Kamar Dagang dan Industri Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang darurat sampah juga Bapak untuk Kota Jogja, karena tiap weekend itu 1000 ton sampah di Kota Jogja mulai dari Malioboro sampai ujung Merapi itu menjadi masalah, dan tentu ini akan sangat menjadi pembelajaran yang baik untuk wilayah lain. Jadi dari lesson learn ini kami bisa menyampaikan untuk kegiatan plastik, pengelolaan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak tentu sangat membawa manfaat untuk community terutama, karena yang mendapatkan manfaat itu sebetulnya totali 2 manfaat diperoleh di situ. Yang pertama adalah kebersihan lingkungan, karena Bank Sampah Banjarnegara berangkatnya bukan dari marketplace jualan bahan bakar, tidak, tetapi karena ingin mengelola lingkungan hidup, itu utamanya. Kemudian yang kedua, ada insentif Pak yang tercipta dari hasil bahan bakar cair yang diperoleh. Insentif ini yang tidak pernah didapat dari bank sampah lain. Untuk menggerakkan komunitas bank sampah yang rata-rata nirlaba begitu ya, itu tetap butuh biaya. Nah, dengan adanya bahan bakar cair, di situ bisa bergerak, dan hasil hitungan kami break-even point-nya 12 bulan untuk menggunakan mesin pirolisis generasi 5 yang sekarang sedang proses paten bersama dengan Prida Jawa Tengah dan Banjarnegara. Nilainya 12 bulan itu kalau harga jualnya 9.500, dan 9.500 itu kalau dilihat dari benefit cost ratio hanya 50% yang disisihkan oleh Bank Sampah Banjarnegara untuk mengelola komunitasnya. Jadi tidak bermaksud mengambil keuntungan. Kalau mau cari untung sebetulnya dijual dengan standar setan number setara dengan Dexlite, itu nilainya sudah revenue cost ratio-nya di atas 2. Artinya sangat layak untuk dikembangkan. Saya kira seperti itu. Nah, lesson lain tentu kaitannya dengan bagaimana mereplikasi. Jadi Pak Budi ini inventornya dari Bank Sampah Banjarnegara juga hadir, sudah langsung paralel pengembangannya ya Pak Kepala Bidang Jateng di Grobogan, kemudian juga di Cilacap, Wonosobo, jadi sekitar Jawa Tengah, kemudian sampai ke yang terakhir ke Kabupaten Banyumas. Ini sebetulnya tadi ada tayangannya, mungkin bisa nanti dilihat di YouTube juga ada. Ini yang kita membayangkannya kalau di Kota Jogja, mohon izin ini sekalian saya lapor Pak Robi, mungkin nanti bisa penaturakan Gusti Mangku dan Nusot Dalem, bahwa kalau kita membuat 1 titik saja itu bisa mengurangi sehari 100 kg plastik, setara dengan 100 liter bahan bakar cair. Kita buat di 100 titik saja Pak, itu berarti sehari kita sudah bisa mendapatkan energi sebanyak 10.000 liter. Ini make sense untuk menggerakkan alat mesin pertanian. Alat mesin itu tidak hanya traktor, saya kira itu juga bisa silo, itu bisa untuk pemanas, untuk pembakaran dan processing bahan pangan gitu ya. Kemudian untuk nelayan di sekitar pesisir, baik di pesisir selatan yang rata-rata nelayan, Pantura juga banyak nelayan, itu bisa bergerak di situ. Nah, saya sepakat dengan Pak Kepala Bida bahwa kita harus menghitung penghematan atau efisiensi yang diperoleh dari penggunaan bahan bakar cair dengan skema itu mungkin tukar plastik dengan BBM, atau mungkin menabung menabung uang gitu dari hasil penjualan plastik seperti yang ada di dalam laporan. Saya kira itu akan sangat baik kalau direplikasi di beberapa tempat. Jadi bergeraknya mungkin belum di skala industri Pak, karena kembali lagi teman-teman bank sampah ini kami nanti mungkin Pak Budi bisa menambahkan, bergeraknya adalah ke lingkungan hidup. Jadi kalau bisa selesai di tempat, kenapa harus sampai ke tempat pembuangan umum di TPST yang sudah numpuknya jutaan ton? Saya kira seperti itu Bapak dari kami. Terima kasih Pak, terima kasih. Saya kembalikan 2 menit. Terima kasih Bu. Ini mumpung ada teman-teman dari Kadin Jogja ya, jadi mungkin bisa langsung dengan
Pak Budi dan Pak Nugroho di sini, saya pikir ini bisa menjadi solusi yang paling cepat Pak dalam waktu dekat ini. Monggo kalau dari Kadin Jogja, saya kebetulan juga separuh penduduk Jogja, jadi tahu banget kasus di sana seperti apa dan di minggir. Dan beliau ngikutin yang itu shoot apa? Basket sampah. Ya, jadi basket sampah itu luar biasa. Mudah-mudahan Pak ini menjadi salah satu kontribusi BRIN ya untuk dengan Bapak dengan Pemkab dari Banjarnegara untuk bisa berkontribusi bagaimana sampah di Jogja segera bisa diatasi dalam waktu yang tidak terlalu lama. Terima kasih, karena nggak dibuangnya ke Cangkringan sih pusing juga kita. Dipindah dari Piungan ke Cangkringan. Ya. Monggo Pak Robi. Maturnuwun, maaf kami datang dengan rombongan yang cukup banyak. Kebetulan kemarin ada peresmian pameran furniture berkelanjutan di ISBS. Dan bagus sekali. Karena Pak Jokowi datang. Oh, ada Pak Jokowi. Komplit. Bapak Ibu yang saya hormati, bersama teman-teman BRIN dan juga dari tadi ada putusan dari daerah dari Brida Jawa Tengah. Intinya demikian, bahwa kami dari dunia usaha memang merasa proaktif terpanggil. Dan 23 bulan terakhir ini kami dengan terbata-bata mencoba mencari partner untuk membicarakan tentang sampah, karena sampah itu sejujurnya bahwa produsennya berdasarkan dunia usaha. Produsennya kami kan sebagai besar, ya terutama kalau tadi disampaikan plastik, kemudian beberapa jenis sampah yang lain. Tapi apa yang terjadi di daerah kami, oleh karena tantangan sampah ini sebetulnya sudah dihadapi sejak 2017-2016, bahwa kita cuma ada oversupply dari sampah. Kita belum mampu kebijakan yang untuk mengatasi problem ini, terutama di daerah di Piungan itu. Dan sekarang kami mendengar di Piungan itu yang existing yang ada di sana mungkin sudah lebih dari 100 ton atau 200 ton yang belum tergarap. Dan kembali dalam apa yang sedikit kami ikuti paparan tadi, jadi dua konsep dari sirkular ekonomi itu menarik buat kami. Dan kami juga memasukkan program ini kepada pemerintah daerah. Dan sementara ini pemerintah daerah Jogja itu hanya fokus di Sleman, Kota-Madya, dan Bantul. Kata Mantul. Mereka dikasih beberapa beban dalam kebijakan cepat-cepatnya. Nah, cuma kebijakan cepat-cepatnya itu akan solusi jangka panjang atau hanya solusi jangka pendek untuk mengatasi sampah yang terjadi di jalan-jalan dan di mana-mana tidak terurus itu. Nah, dalam konteks efisiensi dan maka kami senang sekali BRIN merapat kepada kami, dan sehingga kami pun membicarakan ini kepada beberapa pejabat lokal, termasuk ketua umum kami yang hari ini juga belum mempunyai musim sekali untuk mengatasi tentang sampah. Nah, rasanya kalau saya melihat prosesnya yang sudah dikerjakan di kantor ini, mungkin BRIN secara officially kirim surat kepada Pemda DIY. Kalau tidak akan ada 3 langkah yang mungkin tidak konstruktif. Investor masuk dari Korea, dari Taiwan dan macam-macam, bahkan dari Eropa, Singapura masuk semua itu kan ini opportunity bisnis kan, karena ada yang disebut biaya pungut dan macam-macam ini. Nah, kami merasakan ini kalau ini tidak juga diformulakan kepada konsep yang tadi dasar kepentingan untuk ekonomi desa itu, saya kira mungkin BRIN sebaiknya segera kirim surat resmi kepada gubernur, dan kalau perlu membuat presentasi kepada bupati dan kota itu sesegera mungkin sebelum mereka menandatangani MOU dengan investor atau semacam itu. Dan waktunya pendek ini harus segera diputuskan. Kami kadang siap mendampingi. Ya, jadi kami juga ada investor dari Korea, dari Singapura dan macam-macam. Yang semuanya kita buta itu. Ya, dan kemudian saya tertarik sekali bagaimana plastik menjadi fokus utama, karena plastik ini terkait sekali dengan pendapatan lain-lain dari golongan kecil. Dan ini yang Pak Sultan nggak mau sama sekali diganggu. Boleh konsepmu apa saja, tapi jangan membunuh pendapatan si
Rakyat kecil. Rakyat kecil itu. Nah, lalu bagaimana kita menjadikan ini kegiatan ekonomi di desa? Saya kira Jogja the right place untuk dimulai karena bundesnya bagus dan kami dari Kadin masuk ke desa sekali. Jadi kita kira whatever istilahnya mau solar atau apa kita nggak apa-apa. Toh di situ ada masalah legal kan. Nah, legal itu mungkin dalam temporary Pemda DIY bisa mengeluarkan perda. Kalau nggak di situ itu nunggu proses hukumnya lama sekali. Nah, dan ini saya mohon sekali ruangan ini, terima kasih. Kapan segera resmi kepala BRIN atau departemen ini untuk menyampaikan ke gubernur proses gubernur dan kemudian minta waktu untuk audiensi. Audiensi ini kan logika yang fundamental yang harus disesuaikan dengan rencana pembangunan desa. Dan mungkin juga bisa menjadi program sisipan daripada program yang kami sudah laksanakan bantuan desa tiap bulan itu cukup besar. Dan kita punya dana mungkin dari BRIN ini pun dari studi ini bisa memungkinkan convert dari studi ini kepada dana yang kita miliki. Kita satu tahun kita punya 1,4 triliun untuk kepentingan festival. Kalau ini dalam konteks ini juga ada ekonomi kerakyatan yang dibangun. Saya kira kami dekatin siap menjadi pendamping untuk ke itu. Dan mohon segera, kalau nggak keburu buat MOU-nya, keburu buat joint venture agreement, udah lewat saya itu semua. Iya, matur nuwun. Sembah nuwun Pak, ini menarik sekali ya. Saya paham banget bahwa sampah ini sebetulnya yang bisa melihat peluang ini, memang ini sesuatu yang berhubungan dengan materi konkret gitu ya. Dan terima kasih bahwa ada Polres segala macam. Saya juga melihat ada bio recovery ini juga sangat berminat gitu, karena memang teknologinya ada, semua ada gitu. Tetapi kan kita tidak bisa mengalah begitu saja gitu. Jadi kalau ini alhamdulillah ya Pak Waka mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin dalam waktu seminggu kali Pak ya, atau next week itu sudah bisa langsung berkirim surat kepada Ngarso Dalem nanti ya, bisa. Itu Ya. monggo abdi dalam ada satu modal. Iya, bisa berkirim surat langsung ke Ngarso Dalem, minta bertemu. Terus ini kan konkret, saya pikir konkret ini masalah yang mungkin harus dilihat lebih detail adalah bagaimana BUMDes terlibat. Dan nggak usah khawatir Pak, di sana ada Pak Wahyudi, Bapak Kerso Pak di Panggung Harjo. Itu dia yang sangat terkenal dan luar biasa ya, sudah mengurusi sampah juga. Jadi kita nggak usah reinventing the wheel, yang sudah ada kita kolaborasikan dan kelebihan di sini adalah BRIN bisa menjadi payung Pak, menjadi payung dari aktivitas bisnis kerakyatan karena ini. Terus nanti pemilahan sampahnya juga, saya bisa membayangkan di Bantar Gebang kalau saya ke sana itu kayak lautan manusia ya, memang mereka mungkin sudah jadi profesi milahin satu-satu gitu. Nah kalau Jogja bisa seperti itu walaupun belum so ekstrim di Bantar Gebang, itu saya pikir menjadi sangat menarik dan nanti proses bisnisnya juga tandem lah. Yang penting sekarang saya sepakat ada MOU dulu bahwa ini nggak akan dipakai oleh investor manapun juga, karena ini memang uang di situ saya melihat dan ini circular ekonomi nyata kelihatan. Saya kira dari saya itu Pak, jadi semangatnya sama ya, bagaimana how to make things happen segera gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Sampai dengan saat ini kita mungkin sudah sepakat tidak lanjutnya ya. Jadi yang pertama nanti kirim surat. Yang kedua nanti segera tim BRIN mungkin menghadap Pak Gubernur ya, kemudian kita langsung realisasi dengan Kadin untuk MOU. Kemudian berikutnya langsung saja nanti tugas saya sendiri adalah ke Kumham untuk terkait dengan pengaturan regulasinya. Kemudian yang tugasnya periset, saya minta dilengkapi tadi ya, yang untuk meyakinkan nanti adalah rumus atau senyawa kimianya yang tadi dari plastik ya, rumusnya karbonnya menjadi bahan bakar tadi ya. Sudah ada sebetulnya Bu. Sudah ada? Sudah. Coba. Tadi Di ini Pak. Enggak, rumus Terus kimia. kimianya.
Ini yang analisis rutinnya di sini. Iya ya. Enggak ya. Jadi nanti kita dari rumus itu maksud saya kita akan patenkan jadi nama gitu. Jadi kan kita maunya kan BBC ya, bahan bakar cair. Nah, itu nanti coba dari risetnya ya itu kan alifatik, aromatik, oksigenat, BSB 1, 2. Ya ininya aja gambar rangkaian atomnya itu loh, rangkaian molekulnya itu loh, ya. Supaya banyak orang tuh langsung paham kan yang banyak dipahami kan langsung itunya rumus senyawanya itu, rangkaian atomnya itu. Nah nanti dari situ kita akan coba nanti, karena tadi dari Putri katanya riset yang mencari nama. Kalau dari bank sampah istilahnya residu plastik ya atau sampah daun? Plastik daun. Jadi plastik yang betul-betul udah tidak bisa dibeli orang dan ya. Sudah ini namanya plastik daun. Gini, nah ngasih nama itu kalau di Indonesia ya paling banyak itu antara 2 sampai 3 konsonan. Oh, ya. Gitu. Plastik daur kepanjangan itu 4 konsonan. Ya. Gitu ya. Ya, kalau seperti yang terkenal BBM itu 3 konsonan. Ya. BBM atau BBC. Nah, gitu. Gitu ya. Karena nanti begitu kita sekali ngomong berikutnya, ini ke bawah terus nih. Gitu. Jadi jangan sampai kita sendiri masih belum sepakat. Gitu. Ya, nanti ada bahan bakar seperti minyak, bahan bakar koyok minyak. Yang pasti sekarang tidak menggunakan kata minyak, ya. Ini yang bisa kita sepakati, jangan pakai kata minyak. Karena kalau misalnya nanti saya di Kumham mentok, maka kita bilang aja ini bukan turunan minyak kok. Ya, atau ya BBP, bahan bakar plastik. Daripada cari-cari, bahan aslinya dari plastik kan. Sebetulnya kalau istilah bahan bakar yang RDF itu kan bahan bakar chip ya, padat ya, padatan kan. Artinya kalau ada padat kan mestinya ada yang cair. Nah, dari plastik juga sama-sama sampah plastik. Makanya kami menggunakan istilah BBC atau bahan bakar cair karena dari sampah plastik menjadi minyak atau serupa minyak yang cair, kira-kira seperti itu. Jadi nyebutnya kan masih jelasin lagi. Kalau sudah BBB apa? Bahan bakar plastik. Oh ya, siap. Baik Pak. Iya kan? Nggak perlu penjelasan lagi. Artinya memang itu dari plastik. Baik Pak. Ya, sederhana kan? Apa namanya? BBP. Kalau orang-orang kampung ini desa cari yang simpel-simpel. Ya betul. Ya, nah ini kalau saya usulannya namanya BBP. Ya Pak. BBP. Bahan bakar plastik. Jadi sudah tidak usah lagi ngomong analisis mutu bahan bakar asal sampah plastik, nggak usah. Karena ini bisa saja plastik yang baru yang bukan bekas pun bisa kan? Ya betul. Ya kan? Ya, Kalau lihat rumus kimianya ini nggak hanya sampah, apa aja plastik juga bisa. Yang penting sesuai dengan ininya kan, susunan senyawanya ya, Pak. Mungkin itu aja. Jadi kalau misalnya nanti berikutnya, tolong setelah ini kalau misalnya nanti paparan dan lain sebagainya, kita sudah menggunakan kesepakatan di BBP. Misalnya A, BSB 1, ya sudah BBP 1, sampah plastik PE, kan gitu. BBP 2, sampah plastik styrofoam, kan gitu. Nah, terus BBP 3, PPO, oli gas atau apa gitu. Ya. Mungkin itu aja yang kalau saya setuju, Putri, kita mungkin akan jadi apa namanya, jelas kalau misalnya nanti kita diskusi, kita sudah nggak bilang bahwa itu turunan dari minyak, karena undang-undang ini kalau saya baca yang dimaksud itu turunan dari aslinya itu sudah minyak itu awalnya, minyak mentah diolah dan sebagainya sampai jadi
Jadi memang ini agak complicated ya, karena sebenarnya plastik itu kan juga dari fossil fuel juga minyak. Tapi baiklah, nanti mudah-mudahan ada hal yang bagus dari dari Kumham yang bisa kita dengar. Tapi tetap ini plastik ini end of life-nya. End of life-nya plastik kan. Iya. Jadi kalau dia produk minyak, end of life-nya itu plastik bekas yang nggak dipakai gitu. Nah ini sampah, jadi dan dia bercampur sebenarnya dengan yang lain. Nah dia dipisahkan lagi itu karena kandungannya bisa berbeda. Ada banyak model konversi untuk sampah ini yang dilakukan dan terjadi ada juga jadi minyak, jadi yang lain ya barang kimia atau obat tertentu juga sudah banyak. Biasanya dia aturannya jadi tersendiri dan kalau dia masih kecil skalanya itu yang paling penting, skalanya belum masif, dia belum masih tidak terlalu dilakukan. Ya karena ini juga ini Pak, sekaligus pembentukan opini, gitu loh. Jadi kalau jadi kita yang orang riset ngerti memang ini ya dulunya juga dari minyak, gitu loh. Tapi kan masyarakat nggak. Kan masyarakat mana tahu ya, pokoknya tadinya itu plastik. Plastik bekas. Jadi kita riset jangan polos-polosan, kita harus masuk plastik, gitu ya. Jadi kalau saya nanti ke masyarakat, ke pemerintah, ke dunia usaha, enggak ini bahan bakarnya plastik, yang tahu itu dari minyak kan kita. Setelah dijelaskan panjang lebar. Nah ini kita stop di situ aja. Jadi untuk kepentingan kepentingan kita ini, kita patut saja. Ya. Baik, kalau memang tidak ada yang bertanya lagi, saya concern dengan Jumatan ya. Mudah-mudahan punya waktu yang cukup dan Bapak Ibu Jumatan sebenarnya di lantai 2 katanya. Iya, di lantai juga. Monggo Pak, ada lagi? Kalau ada, kalau enggak Risetnya jangan buka rahasia. mendingan diem. Saya katanya periset kan tidak boleh keliru, tapi nggak boleh bohong. Kita nggak bohong, kita diem aja. Gitu. Saya masukkan tidak bohong. Oke, silakan. Satu hal ini karena saya sudah mengamati dari dulu di bidang energi yang alternatif, di bidang energi alternatif ini yang di level masyarakat ya UMKM ini. Karena toh pusat ini atau yang skala besar Pertamina dan seperti PLN itu juga banyak sekali belum bisa menjangkau semua masyarakat ya. Jadi munculnya ide-ide semacam ini kan memang tetap perlu kita dukung untuk skalanya juga lokal gitu ya. Namun yang saya khawatirkan itu karena ini yang juga ada kejadian yang sering terjadi itu bahwa pengendalian untuk keselamatannya itu yang mungkin kita perlu bukan sosialisasi, capacity building yang perlu di level itu gitu untuk hal-hal yang berkaitan dengan bahan bakar. Dan ini sistem ini yang mungkin juga melalui Pemda itu bisa ada sistem pengendalian bukan untuk membatasi tetapi mengamankan itu yang concern kita. Jangan sampai ada kecelakaan sekali gitu terus langsung dirusak semua ya. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu, khusus yang ini khususan untuk saudara-saudara kita yang dari Jawa Tengah ya, Semarang maupun Banjarnegara dan semuanya yang sudah hadir siang ini, saya kira rapat kita selesai dan kita akhiri ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil-alamin. Terima kasih, semoga ke depan apa yang kita inginkan bisa segera kita capai. Saya yakin itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon izin kami ada penandatanganan kerjasama. Menawi berkenan menyaksikan saja Ibu antara Kadin Jogja dengan pusat risetnya Pak Nugroho sudah disiapkan sambil menunggu Jumatan masih ada waktu. Saged nggih? Sekarang